Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di program Sermon Today saat ini, dan senang bisa berjumpa kembali. Harapan dan doa saya selalu kiranya seluruh pendengar setia yang menyaksikan program ini senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan, pertolongan dan penyertaannya selalu nyata bagi setiap Bapak Ibu terkasih, bahkan kita semua pada saat ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita langsung saja membuka kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pembahasan dan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu saya ambil dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Pembacaan kita saat ini agak panjang Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan bacakan, temanya di sanalah dosa karena lidah. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kita sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menurai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar kata kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ada sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema perkataan atau ucapan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, perjanjian lama atau perjanjian baru, maka kita akan mendapatkan ada bentuk-bentuk atau bagian-bagian tubuh yang dikatakan di dalam Alkitab. Contohnya misalnya seperti mata, atau mungkin telinga, atau mungkin gigi dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka ada satu pembahasan yang sangat luas dan sangat banyak di dalam Alkitab, bahkan dalam satu perikop, yaitu tentang lidah atau tentang ucapan. Makanya malam hari ini saat ini saya memberi tema atau judul khotbah yang singkat ini, yaitu ucapan atau lidah. Nah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang lidah atau ucapan. Kalau kita membaca bagian-bagian firman Tuhan ini, maka begitu pentingnya, maka begitu spesialnya tentang lidah atau ucapan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ucapan ini bisa membangkitkan semangat. Ucapan juga bisa menjatuhkan atau menurunkan semangat kita, atau mematikan semangat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ucapan atau perkataan bisa juga menjadikan kita sebagai pribadi yang sukses, yang berhasil, mungkin lewat keterampilan, lewat talenta, lewat ucapan-ucapan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ucapan juga bisa mematikan dan menghancurkan bagi orang lain, bahkan mungkin kepada diri kita sendiri. Kalau begitu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, begitu pentingnya ucapan itu. Yang menjadi pertanyaan, kalau begitu, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa penting sekali tentang ucapan itu?
Ada 3 hal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan yang kita akan pelajari bersama dari konteks kebenaran firman Tuhan di Yakobus yang kita sudah baca tadi. Yang pertama, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ucapan atau perkataan itu adalah identitas kita. Sekali lagi, bahwa poin yang pertama, ucapan atau perkataan itu adalah identitas kita. Ucapan kita itu memperlihatkan kepribadian kita atau identitas kita di keseharian kita. Di dalam kehidupan seringkali kita selalu ingin memperlihatkan kepada orang yang ada di sekitar kita hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang santun, hal-hal yang luar biasa. Itu saat kita berada dalam keadaan yang baik, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi pertanyaannya, bagaimana pada saat kita dalam keadaan yang tidak baik? Misalnya dengan tekanan yang berat, dengan persoalan yang begitu bertubi-tubi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah perkataan kita atau apakah ucapan-ucapan kita yang ada dalam kehidupan kita masih tetap sama pada saat kita dalam keadaan yang baik? Masih menjadi satu pertanyaan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Belum tentu, saudara. Ada orang pada saat dalam keadaan yang baik, begitu dia santun sekali, begitu dia baik, pengendalian dirinya sangat luar biasa. Tetapi pada saat dia menghadapi tantangan, pada saat dia menghadapi sesuatu yang tidak seperti apa yang dia inginkan, maka akan kelihatan di sana tentang kepribadian dia. Karena perkataan, ucapan atau perkataan adalah identitas kita. Maka dia akan kelihatan identitasnya bagaimana. Apakah dia seorang pribadi yang pemarah? Apakah dia seorang pribadi yang penuh dengan temperamen, yang tidak bisa mengendalikan dirinya pada saat dalam keadaan emosi, atau bagaimana? Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat tentang ucapan atau perkataan adalah identitas kita, kita bisa melihat di sana di dalam Lukas 6 ayat 7. Di situ dikatakan begini, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Lukas 6 ayat 7 ini, dari Lukas 6 ayat yang pertama dan ayat-ayat berikutnya, maka kita akan lihat di sana tentang seorang perwira yang memiliki identitas diri yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat seorang perwira, tentunya kehidupannya mapan, saudara. Rumahnya mungkin mewah dan sebagainya, fasilitas-fasilitas yang ada dalam rumahnya sangat lengkap. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat dia minta kepada Tuhan dan menyuruh suruhannya untuk bertemu dengan Yesus, untuk datang ke rumahnya, pada saat Yesus mau datang ke rumahnya, dia katakan, jangan Yesus, jangan kau datang ke rumahku, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Dia berbicara bukan karena rumahnya tidak layak, bukan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kepribadiannya, hatinya, saudara yang terkasih di hadapan Tuhan, merasa dia tidak layak. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Yesus memuji seorang perwira ini yang sangat luar biasa? Bahkan dikatakan imanmu itu tidak ada di antara orang Israel. Luar biasa bagaimana imannya, bagaimana kualitas iman seorang perwira ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya dengan lewat perkataan. Ada suatu perkataan iman yang sangat luar biasa yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari bibirnya. Dia katakan, asal engkau katakan saja, maka hambaku ini akan sembuh. Asal engkau katakan saja. Dia memiliki satu iman pengharapan yang sangat luar biasa. Dia meyakini bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa, melebihi apa yang dia pikirkan, saudara. Dia katakan, asal engkau katakan saja, maka hambaku akan sembuh. Dari perkataannya ini, saudara, perkataan iman yang ditangkap oleh Yesus. Dan perkataan Yesus sendiri mengubah kehidupannya, mengubah situasi, sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, di dalam kehidupan kita pun seperti itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tetap menjaga lidah kita. Kita mau belajar, saudara. Ya, saya sementara menyampaikan hal ini kepada saudara pada saat ini, saudara, bukan artinya bahwa saya secara pribadi sudah melewati hal itu. Kita masih tetap belajar bersama. Tetapi bagaimana kita menjaga lidah kita, dan kita belajar tentang seorang perwira yang ada di Kapernaum dalam Lukas 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di sana kita melihat bagaimana dia mendapatkan satu pujian dari Yesus bahwa imannya sangat
luar biasa. Dengan satu perkataan iman, katakan saja maka hambaku akan sembuh. Lewat perkataan-perkataan kita, saudara yang terkasih, lewat ucapan-ucapan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik pada saat kita memperkatakan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu poin yang pertama, saudara. Tentunya secara singkat saya sampaikan. Poin yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari konteks kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yang kedua adalah ucapan kita atau perkataan kita punya konsekuensi penghakiman. Dalam Yakobus 3 ayat 1 dikatakan di situ, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang yang diantara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagian guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang berat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ucapan kita atau perkataan kita punya konsekuensi penghakiman. Nah, bukan artinya di sini guru ini bisa berbicara tentang hamba Tuhan, para pendeta, saudara, yang memberikan perkataan, memberikan nasihat-nasihat, memberikan bantuan, memberikan konseling dan sebagainya, yang banyak memperkatakan hal-hal yang baik, saudara yang terkasih. Bukan artinya bahwa kalau kita guru sudah kita akan mendapatkan penghakiman yang berat menurut Yakobus 3 ayat pertama di sini, saudara yang terkasih. Bukan begitu artinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi jika kita menjadi penasehat yang baik, kita menjadi pribadi-pribadi yang memperkatakan hal-hal yang baik kepada orang lain, nah itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Menyampaikan berita keselamatan, memberitakan Injil, kabar baik, keselamatan bagi orang lain, memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan hal-hal perkataan-perkataan yang mengandung berkat, ini yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Tetapi guru berbicara tentang guru ini adalah orang-orang yang selalu menyampaikan nasihat-nasihat, orang-orang yang selalu menyampaikan kata-kata kepada orang lain, dan tentunya kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, saudara. Tetapi di lain pihak, saudara, kalau misalnya memperkatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka inilah yang dikatakan akan mendapat penghakiman dengan ukuran yang berat. Yang ketiga, saudara yang terkasih, yang ketiga adalah ucapan atau perkataan itu bisa mempengaruhi orang lain, ya. Ucapan atau perkataan itu bisa mempengaruhi orang lain. Contohnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya mungkin seorang guru atau mungkin seorang pendidik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya setiap hari memperkatakan, mungkin dia melayani seorang anak di dalam sekolah tersebut, ya. Lalu kemudian setiap hari dia layani anak ini dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif, yang seturut dengan kehendak Tuhan, memperkatakan kata-kata yang mengandung berkat, kamu hebat, kamu luar biasa, dan lain-lain sebagainya, saudara. Dan kita akan melihat satu perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan anak ini dengan perkataan-perkataan kita, karena perkataan di sini dikatakan perkataan itu bisa mempengaruhi atau mengubah orang lain. Memang kita sebagai manusia tidak mampu untuk merubah orang lain, tapi itu hanya Tuhan atau Roh Kudus yang akan mengubah orang tersebut. Tapi lewat perkataan yang kita perkatakan kepada orang itu akan membangkitkan semangat untuk menyadarkan mereka bahwa ternyata saya hebat, ternyata saya luar biasa di pemandangan Tuhan, dan sebagainya, saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu poin yang kita ucapan atau perkataan bisa mempengaruhi orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan ucapan kita, dengan perkataan kita bisa membangkitkan semangat mereka. Tetapi sebaliknya, saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita atau mungkin orang kita sendiri, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa menghancurkan diri kita, bisa mematikan semangat kita, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, pentingnya perkataan kita, pentingnya ucapan kita harus jaga dalam keseharian kita. Pentingnya ucapan kita pada saat kita berbicara dengan orang lain, pada saat memperkatakan sesuatu kepada orang lain, jangan sekali-sekali kita memperkatakan hal-hal yang negatif kepada orang lain, karena itu akan terekam dan itu akan dapat mengubah orang tersebut menjadi sesuai dengan perkataan kita. Karena firman Tuhan katakan perkataan kita itu mengandung kuasa. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan saya sampaikan pada saat ini sampai di sini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, dan semakin kita menyadari bahwa pentingnya perkataan itu kita harus tetap jaga dalam setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami sungguh mengucap syukur pada saat ini Tuhan, di mana kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada 3 hal yang hamba-Mu telah sampaikan pada saat ini Tuhan, tentang perkataan atau tentang ucapan yang kami harus lakukan dalam setiap hidup kami. Kami harus menyadari bahwa ucapan atau perkataan kami adalah satu identitas yang ada dalam setiap hidup kami. Kami harus menyadari bahwa ucapan atau perkataan kami itu punya konsekuensi penghakiman, dan juga kami harus menyadari bahwa ucapan dan perkataan kami dapat merubah orang yang ada di sekitar kami. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap pendengar kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang setia hadir dan melakukan tugas-tugas mereka lewat program ini. Tuhan, Kau berkati juga mereka. Anak-anak muda juga Tuhan, Kau berkati dalam setiap kehidupan mereka, dalam masa muda mereka, dalam setiap cita-cita harapan mereka, Engkau berkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.